Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya bahagia dan sehat selalu. Dan kali ini kita berjumpa lagi di podcast Cerdas Muda, cerita dan dakwah SMK Muhammadiyah. Dan saat ini bersama saya ada Bapak yang ganteng banget. Bapak, siapa namanya Pak? Boleh perkenalkan diri Pak? Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan podcast Cerdas Muda, perkenalkan saya Nata Suryawati. Saya salah satu kepala bidang di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persalinan Kota Lubuk Linggau. Bapak Nata Suryawati. Oke, jadi namanya sekeren orangnya teman-teman. Oke. Jadi Bapak ini merupakan bagian apa tadi Pak? Saya bidang telematika. Kalau mungkin kawan-kawan kurang paham apa tentang telematika itu kan dulu ada pakar telematika itu Roy Suryo. Pak Roy Suryo itu. Nah, itulah bidang Pak Roy Suryo itu. Jadi bidang yang Bapak bidangi adalah sama dengan Bapak Roy Suryo. Pakar telematika. Oke, jadi kalau tadi kita sudah tahu namanya, rasanya kalau kita nggak tahu profil secara lebih lengkapnya seperti bidang pendidikan yang pernah Bapak tekuni misalnya, mungkin kurang pas ya teman-teman ya, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau nggak kenal itu maka akan nggak sayang katanya Pak. Oke, mungkin Bapak bisa berbagi profil lengkap Bapak di sini Pak. Silakan Pak, boleh Pak. Saya nama ya seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Nata Suryawati. Saya sebenarnya baru saya di Kota Lubuk Linggau ini. Baru ya Pak? Sebelumnya dari mana Pak? Saya sebelumnya lama di Pulau Jawa. Pendidikan dari keliling. Kalau saya pendidikan dari SD saya pernah di Aceh. SD saya di Aceh. Kelas 1 SD saya pindah ke Kalimantan sampai SMP. Kemudian SMA saya pindah ke Bandung sampai di Bandung menyelesaikan kuliah. Nah, nyari kerjanya ke Linggau. Nah, itu untuk latar belakangnya. Dari penjelasan Bapak tadi, saya penasaran, berarti Bapak ini aslinya orang mana Pak? Aslinya saya kalau ngikuti keturunan. Kalau ibu saya asli Lubuk Linggau. Kabupaten Musirawas. Dari desa TPK Muarakati. Nah, itu ibu saya. Oke, untuk mungkin ada penonton kita nih Pak, orang-orang Muarakati. Kita salam-salam dulu. Orang-orang Muarakati, apa kabar kalian? Jangan lupa subscribe Cerdas Muda. Apa itu Pak tadi Pak? Cerita dan dakwah SMK Muhammadiyah. Oke, jadi itulah profil lengkap dari narasumber keren kita kali ini. Dan selanjutnya saya memiliki pertanyaan yang terkait dengan pekerjaan yang beliau bidangi, yaitu tentang Diskominfo Pak. Diskominfo itu kepanjangannya dulu deh Pak, apa itu Pak? Mungkin anak-anak kita ada yang belum tahu nih Pak. Benarnya dulu Diskominfo ini kan, kalau saya cerita, awalnya dulu belum menjadi dinas. Belum menjadi perangkat daerah. Dia merupakan salah satu bidang dulu di Dinas Perhubungan dan Dishub Kominfo dan Komunikasi Informatika dulu. Nah, sejak ada Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah tahun 2014, kemudian ada urusan bidang Kominfo itu, sehingga dibentuklah Dinas Kominfo itu tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016. Tentang perangkat daerah di Kota Lubuk Linggau. Baru dijadikan dinas tuh. Baru ya Pak ya. Jadi OPD, tegak sendiri dia. Sekarang. Jadi kemudian dirubah lagi Mas. Apa itu Pak? Nomenklaturnya. Itu tahun 2022. Jadi sekarang ini Dinas Komunikasi Informatika
statistik dan persandian aja. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Singkatannya Diskominfo Tiksan. Diskominfo Tiksan. Tiksan. Oke. Ada juga yang nyebut juga diskotik sandi. Diskotik Sandi. Oke. Jadi mungkin untuk adik-adik siswa-siswi kita di SMK Muhammadiyah ini kan Pak, mungkin masih ada yang awam dengan Diskominfo. Yeah. Jadi mungkin dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak tadi menjadi lebih paham sekarang. Yeah. Seperti itu ya Pak. Nah, saya ingin mengulik sedikit lebih dalam Pak. Boleh. Mengulik ya Pak, bukan Boleh. mengecek tadi Pak. Yeah. Saya mengulik lebih dalam tentang Diskominfo ini Pak. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, mungkin kita bisa berikan, mungkin Bapak bisa berikan edukasi kepada anak didik di siapapun yang nonton ya Pak, terkhusus anak didik SMK Muhammadiyah Lubuk Linggau, pelayanan di bidang apa saja Pak yang disediakan oleh Diskominfo ini untuk masyarakat Pak? Oke. Seperti itu Pak. Oke, baik Mas. Bahwa tadi Ya. balik ke sejarah tadi bahwa kami terbentuk dan Hari Perda nomor 7 tahun 2016 dan diturunkan lagi jadi Perwal terakhir, Perwal nomor 38 tahun 2022 tentang tugas pokok dan fungsi Diskominfo. Oke. Tiksan itu tersebut. Iya. Jadi berdasarkan tugas pokok fungsinya bahwa Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian ini mempunyai tugas untuk membantu wali kota, Mempunyai tugas untuk membantu wali kota untuk melaksanakan urusan di bidang komunikasi, si informatika, statistik dan persandian. Banyak urusannya. banyak urusannya. Jadi ada urusan komunikasi dan informatika itu satu urusan. Nah, terus statistik itu urusan juga. Kemudian yang Dan tadi persandian itu urusan juga. Oke. 3 urusan dalam satu dinas. Nah, itu jadi seperti yang Mas sampaikan tadi bahwa layanan apa yang kami punya. Nah, yaitu dari urusan ini nih, itulah menjadi layanan-layanan yang harus kami berikan kepada masyarakat. Urusan komunikasi dan informatikanya yaitu di bidang berdasarkan Undang-Undang 23 itu kami mengawal untuk bidang e-government dan komunikasi. Nah, kemudian ada urusan lagi bidang data dan statistik. Jadi kami memberi layanan penyediaan data statistik pemerintah ya khususnya karena kami kan sebagai wali data pemerintah kota. Oke. Bukan cuma wali kota ada juga wali data. Wali data. Dinas Kominfo sebagai wali data bahwa kami mengkolek data dari beberapa PD dan kami memberikan kepada masyarakat mengenai data-data yang tentunya sudah terverifikasi. Data-data yang sektoral yang sudah ada di beberapa PD kami verifikasi, tentunya ada tim Satu Data pemerintah Kota Lubuk Linggau tentunya, dan kami sebarkan pada masyarakat melalui portal Satu Data dan melalui juga kami cetak buku statistik data sektoral seperti itu. Kemudian ada lagi bidang persandian, mungkin kita agak sedikit ini. Kalau persandian itu apa? Persandian itu apa? Bagian nyanyi-nyanyi, bagian morse lah. Kalau kita kawan-kawan di siswa-siswa ini tahu pramuka kan ada sandi paku, morse. Jadi sandi itu kalau bahasa digitalnya mungkin encrypt. Enkripsi. Kode Pengamanan. Pengamanan. Mengenai pengamanan komunikasi, pengamanan data. Itu ada di bidang persandian. Jadi urusannya menjaga bahwa
dunia ekosistem digital yang punya pemerintah ini bisa aman dari serangan-serangan cyber. Seperti hacker ya Pak ya. Nah itu serangan-serangan luar. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman di rumah dimanapun kalian berada yang sudah mendengarkan langsung penjelasan dari Pak Nata, itu sudah cukup menjelaskan ya tentang pelayanan apa saja yang disediakan oleh Diskominfo untuk masyarakat. Jadi beberapa pelayanan yang tentunya memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan juga negara Republik Indonesia. Oke, nah selanjutnya ini Pak, kan SMK Muhammadiyah ini memiliki jurusan DKV nih. Oke. Nah, jadi pihak sekolah juga memutuskan untuk sepertinya kita harus melegalkan lah dalam tanda kutip ya Pak ya, melegalkan atau benar-benar memverifikasi bahwa apa podcast yang kita jalankan ini benar-benar dalam aturan yang berlaku Pak. Jadi benar-benar kita meminta dari pihak Diskominfo khususnya untuk benar-benar mengawasi podcast ini Pak. Jadi di sini Pak, saya ada pertanyaan yang meminta Bapak untuk apa sih masukan Bapak untuk podcast Cerdas Muda ini agar berjalannya proses podcast ini itu Pak benar-benar aman dan benar-benar seperti namanya Pak. Jadi benar-benar bisa bercerita dan berdakwah, bukan malah nanti informasi-informasi yang bersifat salah yang kami udarakan Pak, seperti itu Pak. Bagaimana itu Pak? Baik Mas. Jadi kalau kita bicara podcast tentunya kita bicara tentang bagaimana kita berselancar di dunia digital. Ada media sosial, ada juga website, media sosial macam-macam. Ada ya mungkin kawan-kawan tahu lah, mungkin boleh nyebutnya Facebook, TikTok dan lain-lain seperti itu, Instagram. Seperti itu. Tentunya ya pemerintah kita juga sudah punya regulasi tentang bagaimana kita aturan-aturan tentang menggunakan media sosial ini. Tentunya kalau bicara hukum mungkin sanksi dan lain-lain mungkin lebih tepatnya dari aparat hukum yang bisa menyampaikan. Tapi kami dari Diskominfo tentunya juga sedikit paham mengenai aturan itu karena mungkin dari awalnya Diskominfo juga Kementerian Kominfo juga terlibat dalam penyusunan itu undang-undang ITE Mas. Itu undang-undang ITE yang menjadi pedoman kita tentunya dalam bermedsos ini. Kadang ya itulah yang harus rambu-rambu guide yang harus kita pegang tentunya dalam menggunakan dunia digital ini tentunya. Ya kayak pasal-pasalnya ya tentunya jangan ya kayak seperti ujaran kebencian, hate speech itu memang dilarang seperti itu, dan mengenai yang lain-lain tentunya kan kalau sudah ada rambu-rambunya tentunya selama kita itu Pak, kalau seperti misalnya penyampaian berita bohong itu Pak, informasi yang disampaikan bersifat hoax, itu juga salah ya? Itu juga kan nggak boleh. Dan Kementerian Kominfo juga sebenarnya sudah ada portal untuk mengecek bahwa berita tersebut hoax apa tidak, seperti itu sudah bisa diakses, dicek bahwa kawan-kawan juga, karena media sosial ini kan memang menjauhkan yang dekat, katanya mendekatkan yang jauh. Benar sekali. Nah, kadang informasi itu sangat cepat, pesan berantai, broadcast message itu sangat cepat. Kadang kita yang tidak ya ada istilah kalau kami itu memberi edukasi itu ibaratnya think before click tadi kan. Think before click. Nah, itu kita harus kan sebelum kita mengklik. Benar. Nah, seperti itu. Terus kita juga harus mempelajari dulu sebelum kita share kan, seperti itu kan.
Jadi kita harus cari tahu dulu bahwa berita tersebut memang informasi tersebut memang benar-benar informasi yang benar atau tidak. Nah, saya Pak. Jangan sampai kita terjebak dalam orang yang memberi informasi bohong itu. Mas bohong. Oke. Hoax. Jadi benar sekali. Sepertinya masukan atau himbauan juga tadi dari Pak ya, langsung dari Diskominfo untuk podcast Cerdas Muda, cerita dan dakwah SMK Muhammadiyah Lubuk Linggau agar benar-benar mematuhi aturan-aturan yang berlaku ya Pak ya. Seperti ya penyampaian informasi yang benar, tidak boleh mengucapkan ujaran kebencian, kata-kata kotor juga ya Pak. Jadi sebenarnya itu pemahaman basic yang harus banget diterapkan ketika kita akan menyampaikan informasi melalui media sosial ya Pak. Oke, di sini Pak sebenarnya banyak banget, panjang banget mungkin bisa ngobrolnya, karena banyak informasi yang bisa saya gali juga dari Pak Nata. Nah, tapi di sini saya ingin meminta Bapak untuk memotivasi Pak. Oke. Nah, jadi apa nih motivasi dari Bapak untuk para pelajar di Indonesia secara umum dan untuk pelajar di SMK Muhammadiyah khususnya nih Pak, agar bisa terus mengembangkan semangat kreativitasnya secara digital. Jadi agar terus bisa konsisten dan terus bersemangat seperti itu Pak. Betul. Bagaimana Pak? Oke. Baik Mas, jadi kawan-kawan yang sama-sama kita belajar di sini ya. Sebenarnya saya punya motivasi ini, jadi jangan pernah berhenti belajar seperti itu. Jangan, walaupun kita merasa sudah ketinggalan, jangan pernah menyerah, kita tetap terus belajar karena tentunya dunia ini terus berevolusi. Nah, kita dulu mungkin zaman saya tidak pernah terpikir ada dunia seperti ini, seperti itu. Dulu orang-orang tua saya, mungkin yang lebih zaman orang tua saya juga, tahunya anaknya mungkin pengennya jadi insinyur, benar. jadi arsitek seperti itu. Karena mereka tidak paham, belum kebayang ada dunia seperti ini. Sekarang dunia komunikasi visual, dunia komputer, dunia teknologi, smartphone lebih dilirik. Semuanya ada di genggaman sekarang. Untuk jadi orang sekarang cari uang bisa dari rumah. Yang pasti cari literatur bisa dari rumah, tapi juga jangan kita jadi antisosial juga. Itu yang berbahaya juga. Itu menjadi dampak negatifnya Pak ya? Iya, tetap kita berkehidupan, tetap balance, bahwa kita harus tetap mencari, terus belajar seperti itu, dan tetap semangat kawan-kawan. Yakinlah bahwa semangat perubahan kita, semangat belajar kita pasti suatu saat membuahkan hasil bagi kita, dan tentunya tidak hanya bagi kita, tentunya yang sebenarnya yang saya tekankan bahwa kita ini yang ingin kita capai yaitu bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Wow, keren sekali. Iya. Kita hidup itu ya untuk memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Untuk masyarakat luas. Rahmatan lil alamin. Wah, Masya Allah. Rahmatan lil alamin. Bermanfaat bagi seluruh alam. Seluruh alam. Oke. Jadi motivasi kita hidup harus kawan-kawan tekankan bahwa kita harus bermanfaat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Masya Allah. Oke, baiklah, terima kasih Bapak untuk motivasi yang sangat membuat merinding dan tentunya menambah semangat kita, terutama saya yang ada di sini dan juga teman-teman yang mungkin nonton dimanapun berada. Tentunya sangat termotivasi dengan apa yang Bapak sampaikan. Jadi jadilah bermanfaat untuk semua orang, untuk lingkungan sekitar, dan untuk banyak orang tentunya. Baiklah, sebenarnya masih banyak yang pengen saya obrolin bersama Bapak. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu untuk saat ini, mungkin kita bisa lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya ya Pak ya. Amin juga. Oke, jangan pernah bosan Pak. Jangan pernah bosan untuk datang ke SMK Muhammadiyah. Bisa diundang di sini
untuk ya kita walaupun tidak ketemu dengan kawan-kawan di dunia maya, tentunya nanti kawan-kawan bisa nonton yang baik-baiknya diambil. Saya juga di sini bukan menggurui, bukan orang yang paling hebat di sini. Kita tetap sama-sama belajar. Saya tetap belajar, kawan-kawan juga baiknya termotivasi untuk selalu mengembangkan diri lah. Ya, benar sekali. Untuk tujuan akhir tadi, rahmatan lil alamin. Oke, jadi tentunya SMK Muhammadiyah akan terus berharap bahwa Diskominfo bersedia untuk senantiasa berkolaborasi untuk sama-sama menjalankan program podcast Cerdas Muda ini ya Pak ya. Oke, dan untuk anak-anak didik kita semuanya yang ada di Indonesia, terkhusus yang ada di SMK Muhammadiyah Lubuk Linggau, seperti yang dikatakan oleh Pak Nata tadi, senantiasa jadi bermanfaat dan terus semangat. Oke, Bapak terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan mungkin karena di sini ini adalah bentuk kolaborasi dari guru dan siswa Pak yang didukung langsung oleh Ibu Mardotila SPDI untuk menjalankan program podcast ini Pak. Luar biasa ini. Mungkin masih banyak kekurangan karena di sini kita sadar betul Pak untuk mencapai sebuah kesempurnaan itu butuh proses yang panjang ya Pak ya. Tetap berproses. Oke, jadi kita tetap terus berproses dan tentunya tetap butuh support dari Diskominfo. Oke, untuk teman-teman semua mungkin demikian dulu obrolan kita bersama dengan Bapak Nata dari Diskominfo. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa kawan-kawan. Nanti linknya kita bagiin ya Pak sama Bapak ya Pak ya. Iya. Jadi kita akan tampilkan ini di YouTube-nya SMK Muhammadiyah Pak. TV SMK Muhammadiyah Lubuk Linggau. Mungkin nanti juga akan dibagikan di Facebook-nya juga, tentunya di media-media sosial kita. Akhir kata untuk teman-teman semua tetap semangat, bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.